Amerika Serikat melarang beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk membeli jet tempur siluman F-35. Larangan ini biasanya terkait alasan keamanan nasional, kekhawatiran teknologi canggih jatuh ke tangan yang salah, atau hubungan politik dan militer yang belum memenuhi standar kerjasama strategis dengan Amerika Serikat. Para pecinta langit biru dan aroma bahan bakar jet, pernah nggak sih kalian penasaran kenapa Indonesia, negeri dengan populasi terbanyak keempat di dunia, yang punya kekayaan alam melimpah, yang kalau hujan airnya gratis, dan kalau kering ya tetap mahal bensin, kok yang nggak dikasih jet tempur F-35 sama Amerika Serikat? Eits, ini bukan soal duit. Indonesia tuh niat beli loh, tapi Amerika Serikat jawabnya, Indonesia belum layak. Lah, kita ini negara besar loh. Tapi ya begitulah, Amerika Serikat kadang suka jual mahal, literally. Jadi gini ceritanya, Amerika Serikat punya alutsista super canggih namanya F-35 Lightning II. Ini bukan pesawat biasa, ini pesawat yang bisa ngilang dari radar, bisa menari di udara, bisa nguping sinyal musuh, dan bisa bikin negara tetangga minder kalau cuma punya jet latih. Tapi F-35 ini dijual kayak gorengan eksklusif, bukan gorengan pasar. Ini level keruasan Paris. Harus ada sertifikat halal, bersih dari pengaruh Rusia, Cina, dan mantan. Nah, Amerika Serikat tuh pilih-pilih. Bahkan sekutu pun kadang ditolak. Kenapa? Karena F-35 ini ibarat pacar idaman. Amerika Serikat takut kalau si dia jatuh ke tangan yang salah. Khususnya tangan yang abis salaman sama Huawei, atau beli rudal S-400 dari Rusia. Itu kayak kamu deketin anak orang, tapi orang tuanya ngelihat kamu pakai baju merah bintang 5. Nggak boleh. Makanya, ketika Indonesia pengen beli F-35 tahun 2020, yang ngomong langsung Dubes Amerika Serikat waktu itu. Tunggu, bukan siapa-siapa ya, tapi Muhammad Lutfi. Beliau bilang, Indonesia belum siap. Lah, kita dikira belum cukup umur apa gimana? Katanya harus punya jet generasi 4 atau 4,5 dulu. Jadi F-35 itu ibarat SIM C. Tapi kita baru boleh naik sepeda dulu. Padahal kita udah punya Sukhoi dari Rusia. Tapi justru itu yang bikin Amerika Serikat makin ragu. Lah ya gimana? Kita kan bebas aktif, bukan bebas pilih satu blok aja. Tapi Amerika Serikat tuh takut. Karena sistem F-35 itu sensitif banget. Mereka khawatir kalau F-35 nongkrong bareng Huawei atau radar Rusia, bisa-bisa sistemnya ngambek. Atau lebih parah, rahasianya bocor. Istilahnya, jangan sampai mantan ngelihat isi chat kamu sekarang. Dan bukan cuma Indonesia loh yang ditolak, Turki pun yang awalnya ikut patungan ngerancang F-35, malah dikeluarin dari grup WA karena beli rudal dari Rusia. Bayangin, udah iuran, terus dikeluarin. Sakitnya tuh disangsi. Amerika Serikat bahkan bikin undang-undang sendiri loh. Namanya Strategic Partnership Act bareng Israel. Intinya, jangan sampai negara lain punya alutsista lebih canggih dari Israel, yang notabene sekutu paling disayang, Blue. Jadi, kalau Indonesia beli F-35, nanti bisa bikin Israel cemburu. Dan Amerika Serikat tuh paling nggak suka lihat dua temannya bertengkar. Kecuali salah satunya Cina, itu beda urusan. Bahkan Taiwan, yang notabene musuhnya Cina secara langsung, juga ditolak. Karena apa? Yaitu tadi, F-35 itu terlalu hot untuk daerah yang suhunya sudah tinggi secara geopolitik. Jadi ya, kembali lagi, Indonesia ditawarin F-16 yang versi upgradean. Ibarat kita ngincer iPhone 15 Pro Max, dikasihnya iPhone 8 Plus, tapi katanya masih oke kok. Ya, buat nelfon masih bisa lah. Nah, balik lagi ke topik F-35. Pesawat ini tuh bukan cuma sekedar alutsista, tapi juga simbol gengsi. Kalau udah punya, bisa jadi anggota klub elit. Dan itu yang bikin Amerika Serikat makin selektif. Mereka mikir, kalau semua negara punya, nanti F-35 nggak spesial dong. Makanya Amerika Serikat sampai bikin aturan kayak punya restoran bintang 5. Siapa yang mau masuk harus dicek dulu backgroundnya, temennya siapa, pernah nongkrong di mana, bahkan koneksi internetnya pakai siapa. Oh Pak, iya beneran, Huawei aja bisa bikin F-35 batal dikasih. Lah, pesawat tempur loh, bukan anak kos, tapi masih takut connect wifi tetangga. Indonesia sendiri kan waktu itu semangat banget. Bahkan Menteri Pertahanan kita, Pak Prabowo, udah ngincer dari awal. Tapi apa daya, dari pandangan Amerika Serikat, kita masih harus naik kelas dulu katanya. Katanya beli dulu yang generasi keempat, biar bisa adaptasi. Lah,
Kayak beli sepatu lari tapi disuruh belajar jalan kaki dulu. Tapi yang bikin tambah gregetan adalah negara kayak Uni Emirat Arab, Qatar, bahkan Turki pun sempat diprotes keras. Khusus Turki, kasusnya lebih panas. Bayangin, dia ikut bantu dana buat proyek F-35, tapi malah didepak gegara beli rudal S-400 dari Rusia. Lah, ini kayak kamu patungan buat kue ulang tahun, tapi pas potong kue kamu nggak dikasih. Soalnya kamu bawa sendok dari rumah tetangga. Padahal secara logika, kalau Turki aja nggak dikasih, Indonesia gimana? Kita kan masih operasikan Sukhoi dari Rusia. Ditambah lagi, ada jaringan 5G Huawei. Dua hal ini udah cukup bikin Amerika Serikat garu-garu kepala. Dan jangan lupa ya, buat Amerika Serikat, menjaga keunggulan militer Israel itu harga mati. Mereka punya hukum sendiri sejak tahun 2014, yang isinya kira-kira, Israel harus tetap jadi anak emas di Timur Tengah. Jadi, kalau ada negara Arab atau negara Asia yang pingin punya alutsista canggih, langsung ditanya, ini nanti nggak ganggu Israel kan? Itulah sebabnya banyak permintaan F-35 yang digantung atau langsung ditolak mentah-mentah, termasuk Taiwan. Padahal udah jelas banget berseteru sama China, tapi tetap aja ditolak. Karena kalau Taiwan punya F-35, bisa bikin China makin uring-uringan. Dan Amerika Serikat tuh gimana ya, kadang lebih milih drama politik ketimbang upgrade teknologi temennya sendiri. Akhirnya banyak negara yang muter balik cari alternatif. Entah beli dari Eropa, dari Rusia, bahkan dari produsen drone kayak Turki. Indonesia sendiri sekarang lagi deket banget sama Baykar, produsen Bayraktar TB3 dan Akinci. Yang penting masih bisa ngintip dari langit, meski belum bisa salto pakai F-35. Nah, karena F-35 susahnya kayak ngelamar anak jenderal yang orang tuanya posesif, Indonesia mulai berpikir realistis. Daripada terus-terusan digantung Amerika Serikat, mending kita cari pasangan baru yang lebih terbuka dan gak banyak syarat. Dan muncullah satu nama yang bikin dunia pertahanan kaget, kagum, sekaligus agak cemburu, yaitu Baykar Makina, Turki. Iya, ini perusahaan Turki yang sukses bikin drone Bayraktar TB2, TB3, sampai Akinci yang belakangan viral banget. Bukan cuma karena dipakai Ukraina lawan Rusia, tapi juga karena efisiensinya yang bikin geleng-geleng kepala. Drone ini bukan drone receh yang cuma bisa terbang keliling sawah ya saudara-saudara. Bayraktar TB3 itu bisa lepas landas dari kapal, bisa patroli lama di udara, dan bisa bawa rudal. Sementara Akinci itu mah udah kayak pesawat mini. Bisa bawa bom pintar, radar, bahkan AI. Singkatnya, ini drone dengan attitude jet tempur. Tapi, harganya jauh lebih bersahabat daripada F-35 yang kalau rusak, montirnya aja harus dikirim pakai visa diplomatik. Yang menarik, Turki justru ngasih sinyal positif ke Indonesia. Mereka bilang, mau kerjasama, hayuk. Mau teknologi transfer, bisa kita bahas. Lah, beda banget sama Amerika Serikat yang kalau ditanya soal teknologi, langsung jawab, nggak dulu ya, kami masih trauma zaman perang dingin. Indonesia langsung tanggap. Tahun 2022-2023 mulai ada penjajakan serius. Bahkan Menhan kita sempat mampir ke Turki, lihat langsung fasilitas Baykar. Dan disitulah mulai kelihatan bahwa hubungan kita dengan Turki bukan sekedar beli jual, tapi bisa jadi kerjasama strategis jangka panjang. Indonesia-Turki. Soalnya Indonesia juga butuh solusi pertahanan yang fleksibel. Laut kita luas, wilayah udara kita besar, dan tantangan geopolitik makin kompleks. Tapi kita nggak bisa terus-terusan nunggu F-35 kayak mantan toksik. Maunya ditungguin, tapi nggak pernah kasih kepastian. Dengan adanya Bayraktar dan Akinci, Indonesia bisa punya mata dan telinga di langit tanpa perlu kirim pilot. Bisa pantau perbatasan, patroli laut, bahkan deteksi ancaman sebelum kejadian. Dan yang paling penting, kita bisa pelajarin teknologinya, bikin sendiri di masa depan. Karena kalau terus-terusan beli, kapan majunya? Apalagi kalau kita lihat tren global, perang modern sekarang tuh bukan cuma soal siapa punya jet tempur paling mahal, tapi siapa yang punya data paling cepat, siapa yang bisa nembak duluan tanpa ketahuan, dan siapa yang bisa main catur sambil terbang di ketinggian 40.000 kaki. Jadi ya, mungkin Indonesia belum dikasih F-35. Tapi kita juga nggak butuh-butuhan amat, karena sekarang kita lagi buka jalur baru. Lebih mandiri, lebih fleksibel, dan bisa bikin yang jual mahal jadi kepanasan sendiri. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe.
Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.